Jadi untuk inputan di SSSN ya Bapak Ibu agar muncul informasi jabatan yang sesuai yang diharapkan. Nah, contoh misalnya itu tadi ijazahnya SMA yang dimiliki, dia ingin mengadvokasi perkantoran, silakan diinput SLTA sederajat. Baik, Pak Agung, untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh melamar di OPD yang lain atau lintas OPD? Dan bagaimana terkait prioritas apakah OPD tersebut? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kaitannya dengan adanya prioritas manakala melamar di unit kerja asal. Ya, jadi banyak pertanyaan seperti itu yang masuk di helpdesk ya, yang termasuk yang di chat WA pribadi saya juga ada. Itu, jadi kaitan dengan hal ini dapat kami sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya sesuai dengan regulasi pengadaan P3K tahun 2024, sebagaimana diatur di Kepmenpan 347, 348, 349, dan juga Permenpan 6 tahun 2024, itu tidak ada afirmasi berdasarkan asal pendaftaran. Jadi tidak ada pengaruhnya manakala mendaftar di instansi asal atau di unit kerja asal tepatnya ya, atau di unit kerja atau PD lain. Itu tidak ada pengaruhnya. Jadi ya, pelamar yang dari unit kerja asal dan juga dari unit kerja lain itu akan diberlakukan sama. Jadi tidak ada sifatnya itu prioritas. Itu mungkin teman-teman masih termindset sebagaimana regulasi yang pengadaan P3K tahun 2023 itu berlaku untuk tenaga nakes. Memang tahun lalu, tahun 2023 memang diberlakukan hal demikian. Tapi untuk tahun 2024 tidak Bapak Ibu. Jadi pelamar yang dari unit kerja asal maupun dari unit kerja lintas OPD dari unit kerja lain ya itu akan diberlakukan sama, tidak ada prioritas berdasarkan asal unit kerja. Itu ya jelas ya. Itu. Kemudian eh itu ya cukup ya itu ya. Ada Sinta ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, sudah masuk di pendataan BKN sebagai guru, tetapi tidak masuk dalam data Dapodik. Apakah bisa melamar sebagai guru? Kalau tidak bisa, harus melamar jabatan apa? Jika mendaftar teknis, berarti sudah tidak relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Lalu bagaimana terkait SPTJM-nya? Ya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu ya. Sesuai dengan yang kami sampaikan di sosialisasi awal, jadi untuk kriteria pendaftar guru itu wajib terdaftar di Dapodik. Ya. Jadi artinya harus masuk di Dapodik. Artinya walaupun masuk pendataan BKN, tapi tidak masuk di Dapodik, otomatis akan tertolak oleh sistem, khususnya oleh sistem Dapodik. Karena SCCSN sendiri ini, sistem pendaftaran ini terintegrasi dengan Dapodik. Ya, jadi dipastikan Bapak Ibu yang mendaftar guru, silakan dipastikan bahwa saya terdaftar sebagai guru di Dapodik di yang menginduk di lembaga negeri. Itu yang pertama. Jadi harus masuk Dapodik, wajib. Kalau tidak bisa, kalau tidak masuk berarti tidak bisa daftar, nanti akan ditolak otomatis by sistem. Itu ya. Itu terus kaitannya dengan kriteria lainnya yang kaitannya dengan pemenuhan jam yang harus 2 tahun, 4 atau 4 semester, kemudian dalam 1 minggu harus 24 jam itu sebagaimana yang sudah kami sampaikan di sosialisasi awal. Jadi gitu ya, jadi wajib masuk Dapodik. Artinya bagi teman-teman yang sudah masuk pendataan PKN yang sekarang sebagai guru tapi belum masuk Dapodik atau masuk Dapodik tapi jamnya kurang sehingga tidak intinya tidak bisa mendaftar guru, teman-teman bisa mendaftar di formasi teknis ya. Di formasi teknis, itu opsinya ada dua pilihannya ya. Bapak Ibu bisa
Daftar pertama menggunakan ijazah SMA-nya atau SLTA-nya itu di formasi pengadministrasi perkantoran. Itu itu yang relatif relevan dengan pengalaman sebagai guru. Ya. Yang kedua, alternatif kedua, opsinya itu bisa Bapak Ibu yang tidak bisa mendaftar sebagai guru itu bisa melamar di formasi teknis yaitu di formasi jabatan yang mempersyaratkan S1 atau D4 lintas disiplin ilmu. Di S1 D4 atau lintas disiplin ilmu. Itu eh, formasi tersebut itu ada di 12 badan dinas ya. Formasi tersebut, nggak salah formasinya namanya itu pengelola teknis operasional ya kalau nggak salah itu ya. Nanti saya diingatkan ya kalau teman-teman ya, PKBSDM mungkin saya salah. Itu di pengelola teknis operasional itu mempersyaratkan S1 lintas disiplin ilmu. Itu tujuannya memang untuk mengakomodir prodi-prodi yang mungkin eh, tidak ada prodi yang spesifik di formasi yang sesuai di OPD-nya. Itu ya. Jadi teman-teman guru non ASN guru yang tidak bisa mendaftar di formasi guru ada dua pilihan yaitu Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan ijazah SLTA-nya ya atau SMA-nya itu di formasi jabatan teknis pengasistensi perkantoran atau kalau tidak downgrade itu bisa menggunakan tetap S1-nya tapi pilihannya itu ada di 12 OPD yaitu di badan dinas. Nah, saya lupa di badan dinas silakan dicek di lampiran pengumuman itu ada itu yang mempersyaratkan lintas disiplin ilmu itu. Terus kemudian eh, kaitan dengan relevansinya ya, kaitan dengan relevansinya, memang kalau dikatakan relevan enggak, ya sebenarnya enggak relevan ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti di kami akan kita berlakukan kaitan dengan verifikasi administrasi, karena kaitan dengan relevansi ini eh, nanti buktinya, yaitu persyaratannya adalah dari keterangan dari kepala unit kerja. Jadi, jadi sepanjang nanti diterbitkan surat keterangan pengalaman kerja tersebut, insya Allah tetap kami NS ya Bapak Ibu. Kaitan dengan manakala melamar di kaitannya dengan jabatan yang mungkin dirasa tidak relevan ya. Contoh ya tadi yang sehari-hari berpengalaman sebagai guru, karena mendaftar guru tidak bisa, pilihnya adalah mendaftar di teknis. Karena kalau tidak mendaftar, ini akan akan hilang kesempatan untuk bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu Bapak Ibu. Jadi tidak ada pilihan lain sehingga sebagaimana yang saya sampaikan di sosialisasi kemarin, yang penting pada pengadaan tahun 2024 ini teman-teman bisa masuk dulu. Nah, itu ya kaitan dengan manakala teman-teman guru tidak bisa mendaftar di formasi guru dengan satu dan lain hal yang banyak kuncian di sistem tersebut. Ya, itu. Oke, bisa dilanjut Mbak Jasinta. Baik, Pak. Selanjutnya terkait pendidikan, yaitu ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman kerja saat ini. Apakah ijazah mungkin tidak relevan dengan jabatan? Contoh ijazah S1 pertanian tetapi bekerja di Dinas PU Bina Marga, atau ijazah SMA tapi pekerjaannya sebagai penjaga sawah, atau ijazah bidan tapi pekerjaannya sebagai administrasi perkantoran. Oke. Jadi sebenarnya mirip kaitan dengan yang poin 2 ya. Jadi apakah boleh melamar menggunakan ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman kerja saat ini. Jadi ijazahnya pertanian, posisinya DPU, eh, eh, ijazah S1 pertanian posisinya DPU tapi melamar di Dinas Pertanian gitu ya maksudnya ya itu ya. Contohnya ya misalnya. Ah, bisa Bapak Ibu. Prinsip teman-teman non ASN ya silakan mencari prodi yang relevan yang dimiliki ya. Sementara mencari prodi dengan prodi yang relevan dengan kualifikasi yang ada di persyaratan lamar yang sesuai.
Jadi misalnya katakanlah S1 pertanian, kok misalnya ada relevan di mungkin ya saya belum melihat cek yang persyaratan penyuluh pertanian, oh, relevan dengan penyuluh pertanian, silakan bisa melamar di penyuluh pertanian. Nah, gitu. Karena memang kondisi. Jadi sama pemberlakuannya SPTJM seperti yang poin 2 ya, sepanjang kepala dinas menyatakan hal itu relevan, insya Allah tetap kita NS ya. Itu karena nanti untuk penyikapannya itu pada saat pengusulan NIP, itu kan pengusulan DH nanti akan kita pandu lebih lanjut untuk merelevansikan dengan jabatan sebelumnya. Itu nanti ada teknis lebih lanjut, nanti kita fintech lebih lanjut. Manakala sudah dinyatakan lulus P3K. Oke, itu ya. Bisa Bapak Ibu, silakan mencari jabatan-jabatan di lamaran yang sesuai dengan prodi atau pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini ya. Itu. Oke, bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pendidikan yang tertera pada pendataan BKN atau SK adalah pendidikan yang apa? Saat ini sudah ada pendidikan terbaru. Misal pada pendataan BKN, pendidikannya D3, lalu saat ini sudah memiliki ijazah S1. Apakah boleh mendaftar untuk pendidikan S1 atau pendidikan terbarunya? Atau BKN atau yang tertera pada SK? Pada SPTJM, surat keterangan, dan semacamnya. Baik. Oke, jadi prinsip Bapak Ibu ya. Jadi kaitan dengan pendaftaran P3K tahun 2024 ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ijazah yang dimiliki saat ini. Ya, katakanlah dulu di pendataan itu katakanlah D3, sekarang kalau sudah S1, boleh menggunakan S1-nya. Itu apa ya, istilahnya ya upgrade ya. Dan sebaliknya, manakala punya S1, tapi S1-nya katakanlah tidak ada, ataupun ada yang mungkin lintas disiplin karena pertimbangan lain ya, pertimbangan suatu dan lain hal, karena nanti penempatannya harus di kota, sementara rumahnya mungkin di katakanlah di Jember perbatasan, itu dirasa jauh sehingga mungkin lebih memilih downgrade daripada mungkin harus di melamar di suatu unit kerja atau UPD yang mungkin dirasa nanti penempatannya terlalu jauh, itu boleh downgrade. Boleh upgrade, boleh downgrade ya Bapak Ibu. Upgrade ya tadi boleh menggunakan ijazah yang dimiliki saat ini. Dan sebaliknya. Itu ya kaitannya dengan penggunaan ijazah. Terus kaitannya dengan penulisan di SPTJM bagaimana? Jadi di SPTJM atau di dokumen format lainnya ya, nggak cuma SPTJM sebenarnya. Bisa jadi SPTJM, surat lamaran, terus kemudian surat keterangan. Di situ ada jabatan yang dilamar, kemudian ada eh, pendidikan. Ya, mungkin bisa ditampilkan contoh SPTJM, Mbak Desita. Ada contohnya mungkin. Ya, yang lebih jelas teman-teman. Ayo Bapak Ibu, kita kasih contoh ya Bapak Ibu, jadi biar jelas. Kita buka contoh dokumennya untuk bagaimana untuk teknis pengisiannya. Ini karena banyak pertanyaan yang yang seperti ini juga. Oke, ini contoh dokumen ya. Dokumen ini SPTJM Bapak Ibu ya. SPTJM ini yang di atas adalah menerangkan kepala unit kerjanya atau kepala OPD-nya. Yang di bawah adalah menerangkan pelamar. Nah, ini ada nama, NIK, tempat tanggal lahir. Kemudian ada pendidikan garing prodi. Nah, ini yang ditanyakan manakala downgrade ya. Misalnya ya misalnya S1 PGSD pendidikannya sekarang saat ini. Kemudian melamar pengadministrasi perkantoran yang mempersyaratkan SLTA sederajat. Ini pendidikannya yang diisi S1 apa SLTA-nya? Itu yang pertanyaan yang masuk di kami. Ini kami jawab ya Bapak Ibu. Ini yang diisi adalah pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan di jabatan yang dilamar ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan di jabatan yang akan dilamar. Ini pendidikan yang diisi di form ini. Ya, jadi bukan pendidikan yang
yang dimiliki, tapi pendidikan yang diisi di form ini adalah pendidikan sesuai dengan pendidikan atau prodi pendidikan jabatan yang dilamar, yang dipersyaratkan oleh jabatan yang dilamar. Jelas ya Bapak Ibu, itu ya. Jadi itu kaitan dengan penulisan di SPTJN dan juga di dokumen-dokumen format yang lain, karena ada isian untuk pendidikan. Jadi pendidikan di sini adalah pendidikan yang disesuaikan, pendidikan sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan jabatan yang dilamar. Jadi misalnya peran di perkantoran, di sini harus dituliskan SLTA-nya, SMA-nya atau SMK-nya, kayak gitu-gitu. Yang pendidikan yang ditulis di sini. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Aplikasi pendidikan pada jabatan yang jurusan atau program studi, semisal pada jabatan pendidikan yang di S1 ekonomi, apakah prodi manajemen dengan sarjana ekonomi atau SE tetap bisa? Ya, baik. Ini terkait dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan, yaitu kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jadi acuan adalah nama program studi. Ya kalau untuk pendidikan perguruan tinggi ya. Nama program studi, bukan fakultasnya, bukan jurusannya, atau mungkin minatnya. Kadang di ijazah itu ada peminatan, bukan. Tapi yang jadi acuan adalah nama program studinya yang dicocokkan. Kalau di persyaratan itu mempersyaratkan S1 ekonomi, itu yang bisa melamar adalah prodi-prodi yaitu S1 ekonomi, program studi ekonomi. Apakah ada? Ada. Nanti kaitan dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan, ini akan kita bahas detail di belakang. Jadi misalnya ekonomi ini yang bisa melamar ijazah-ijazah apa yang bisa melamar. Karena ini sangat krusial sekali kaitannya dengan kualifikasi pendidikan. Nanti akan kita jelaskan lebih detail kaitan dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Itu. Jadi kalau sekilas ini ya S1 ekonomi apakah bisa dilamar oleh manajemen? Ini tidak bisa Bapak Ibu. Kalau orang awam mungkin Bapak Ibu Bapak itu menyampaikan bahwa ini adalah sama. Karena manajemen juga gelarnya SE, S1 ekonomi. Tetapi pemberlakuan di Perval atau verifikasi baik di kami maupun di BKN itu berbeda Bapak Ibu. S1 ekonomi itu tidak bisa dilamar oleh manajemen, tidak bisa dilamar oleh akuntansi, padahal gelarnya sama dulu. S1 ekonomi juga. Nah, hal-hal yang ini nanti akan, karena ini krusial sekali, ini akan nanti kita bahas lebih detail terkait dengan kualifikasi pendidikan. Gitu ya, jadi yang jadi aturannya adalah nama program studi yang dicocokkan. Oke, lanjut Mbak Desinta. Baik, selanjutnya, apakah riwayat dan deskripsi pekerjaan yang diinputkan pada SSCASN mempengaruhi penilaian terhadap relevansi jabatan? Bagaimana jika jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-hari? Apakah boleh menambahkan keahlian lain yang dimiliki yang tidak berkaitan dengan pekerjaan saat ini, tapi relevan dengan jabatan yang dilamar? Semisal penjaga sekolah pernah melakukan pendataan fasilitas sekolah. Baik, ini pertanyaan kaitan dengan relevansi jabatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke apa yang saya sampaikan di berapa ya di poin 2 atau berapa tadi yang ada pertanyaan kait dengan relevansi jabatan eh, dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi prinsip Bapak Ibu kaitan dengan persyaratan relevansi ini kami ya di Panselda itu berdasarkan dengan surat keterangan dari kepala unit kerjanya atau dari kepala OPD-nya. Ya, jadi bukan berdasarkan SK, bukan berdasarkan deskripsi di inputan di biodata, juga bukan. Jadi yang jadi acuan kami, bukti materialnya, dokumennya itu adalah keterangan dan juga SPTJN dari
kepala unit kerja atau kepala OPD. Sepanjang di situ diterangkan relevan, akan kita MS, ya, karena memang sesuai dengan regulasi persyaratan itu kaitan dengan relevansi, buktinya itu adalah berupa keterangan dari kepala unit kerja maupun kepala OPD. Jadi bukan berdasarkan SK dan juga bukan berdasarkan deskripsi. Tapi apakah boleh membuat deskripsi yang eh, serelevan mungkin dengan jabatan yang dilamar? Boleh, Bapak Ibu, silahkan. Saat mendeskripsikan di riwayat pekerjaan itu, silakan boleh Bapak Ibu mendeskripsikan seolah-olah atau membuat deskripsi yang semirip-mirip mungkin dengan jabatan yang dilamar. Ada tupoksi-tupoksi yang mungkin itu mirip dengan jabatan yang dilamar. Contoh misalnya eh, untuk jabatan guru, misalnya melamar pengadministrasi perkantoran. Itu sekilas ya enggak relevan Bapak Ibu. Guru kok di pengadministrasi. Tapi manakala dibuat deskripsi yang serelevan mungkin itu bisa dibuat Bapak Ibu. Karena kita ketahui bahwasanya di guru sendiri itu ada tugas-tugas yang sifatnya administratif juga. Bapak Ibu di situ bisa menjelaskan mungkin kaitan dengan perencanaan pembelajaran, terus kemudian kemudian pencatatan dan pengarsipan. Itu adalah fungsi-fungsi administrasi yang selama ini Bapak Ibu juga laksanakan. Hal itu contoh untuk kaitan dengan pembuatan deskripsi. Boleh. Jadi silakan dibuat deskripsi yang semirip mungkin dengan jabatan yang dilamar. Tapi itu bukan acuan kami sebagai istilahnya memverifikasi persyaratan. Yang jadi acuan adalah yaitu tadi berupa bukti dukung, berupa uploadan atau unggahan surat keterangan pengalaman ijazah. Jadi di format yang sudah kita sediakan itu ada surat keterangan pengalaman ijazah, itu esensinya adalah menerangkan relevansi. Yang kedua ada SPTJM, ya SPTJM aktif, itu esensinya adalah menerangkan keaktifan non ASN ini. Ini karena jadi syarat wajib. Jadi pengalaman 2 tahun, terus kemudian aktif saat mendaftar. Itu peran dari kepala OPD atau kepala unit kerja yang menentukan. Jadi sepanjang itu ada, insya Allah kami MS. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Kita pernah bekerja di beberapa instansi atau undang-undang. Untuk pekerjaannya, apakah harus membuat di semua instansi bekerja atau hanya instansi terakhir? Dan jika tidak hanya instansi terakhir, siapa pejabat yang harus menandatangani? Apakah pejabat saat kita bekerja pada instansi tersebut? Jika iya, bagaimana jika terdapat kasus pejabat tersebut sudah meninggal dunia, punya tugas dan sebagainya? Baik. Ini terkait dengan non ASN yang mungkin malam kerjanya itu di beberapa lembaga, ya berpindah-pindah. Itu bagaimana dengan SPTJM-nya? Siapa yang menandatangani? Jadi yang menandatangani SPTJM, Bapak Ibu, adalah unit kerja yang sekarang, ya. Unit kerja di mana Bapak Ibu sekarang di SK-kan atau di kontrak, ya itulah kepala unit kerja atau kepala OPD yang menandatangani SPTJM. Terus bagaimana yang dengan lembaga yang sebelumnya? Jadi prinsip Bapak Ibu, sepanjang di SPTJM terakhir Bapak Ibu, di unit kerja Bapak Ibu yang terakhir saya ini terpenuhi 2 tahun, ya, karena di situ menerangkan bagian non ASN berapa tahun, berapa bulan itu dan aktif sampai sekarang, aktif bekerja sampai sekarang. Sepanjang masa kerjanya itu di SPTJM yang dibuat oleh kepala unit kerja sekarang itu sudah terpenuhi 2 tahun, sebenarnya itu sudah cukup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu minta SPTJM dari lembaga-lembaga sebelumnya. Karena sejatinya ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di depan, SPTJM ini konteksnya yaitu adalah kaitan dengan menyatakan bahwa saya ini
si non-ASN ini benar-benar aktif sekarang saat pendaftaran. Aktif. Karena itu menjadi syarat, yaitu di di pelamar P3K 224 itu harus aktif pada saat pendaftaran. Itu khususnya untuk pendataan BKN itu harus aktif sampai sekarang. Tapi yang tidak ikut pendataan BKN itu selain aktif harus terpenuhi masa kerja 2 tahun. Itu esensinya. Sepanjang SPTJM-nya itu sudah terpenuhi 2 tahun, itu sebenarnya sudah cukup dari SPTJM dari kepala unit kerja dan kepala OPD yang terakhir. Tapi manakala pengalaman kerjanya itu kurang dari 2 tahun, ya, itu harus ada SPTJM atau surat keterangan dari lembaga sebelumnya. Sehingga kalau kami nanti itu menverifikasi, itu selain aktif kita bisa men-tracking masa kerjanya itu harus terpenuhi 2 tahun. Itu aja sebenarnya. Nah, sehingga memenuhi persyaratan sebagai kriteria pelamar, yaitu tadi yang terutama yang tidak masuk pendataan PKN itu harus 2 tahun aktif terus menerus ya, nyambung, tidak putus, dan aktif sampai sekarang. Itu titik beratnya di situ. Nah, jadi yang menandatangan SPTJM adalah kepala unit kerja, kepala UPD yang sekarang, kalau sudah terpenuhi dari 2 tahun di unit kerja sekarang itu sudah cukup untuk memenuhi syarat atau MS. Tapi manakala SPTJM itu masa kerjanya yang sekarang itu kurang dari 2 tahun, silakan ditambah dari SPTJM dari lembaga sebelumnya. Yang mana kalau dijumlahkan itu bisa terakumulasi minimal 2 tahun dan terus menerus. Nyambung. Itu ya prinsip ya Bapak Ibu ya. Tuh. Terus bagaimana dengan penandatangan SPTJM lembaga yang sebelumnya? Nah, ini yang tanda tangan adalah kepala sekolah, misalnya di kepala sekolah atau kepala puskesmas, misalnya di puskesmas, yang menjabat sekarang, Bapak Ibu. Jadi bukan yang menjabat sebelumnya. Jadi yang menjabat sekarang. Artinya ini melekat pada jabatan, bukan pada persen pejabatnya, bukan. Jelas ya, Bapak Ibu. Jadi melekat pada pejabatnya sekarang, bukan persen pejabat. Kalau persen kan pindah kan harus nyari ke instansi yang dia mana dia pindah. Nah, susahnya kalau sudah pindah di alam barzah ini kan kita harus nyusul ke sana ini kan susah. Nah itu. Jadi melekat di jabatannya sekarang. Jadi kepala unit kerja yang menjabat sekarang, yang tanda tangan surat keterangan pengalaman kerjanya, ya, atau SPTJM-nya. Itu ya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi SPTJM kalau sudah cukup 2 tahun dari kepala unit kerja atau kepala OPD yang sekarang itu sudah cukup untuk memenuhi syarat. Gitu. Lalu belum 2 tahun harus dilengkapi dengan SPTJM atau surat keterangan dari kepala unit kerja atau kepala OPD yang sebelumnya, yang manakala nanti dijumlahkan itu digabung ya, itu masa kerjanya terpenuhi 2 tahun dan terus menerus itu tadi. Bagaimana nanti untuk unggahnya? Silakan dijadikan satu file Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu nanti dari SPTJM dari unit kerja yang sekarang di halaman 1, halaman 2 di SPTJM atau keterangan pengalaman kerja dari lembaga yang sebelumnya. Jadikan satu file Bapak Ibu, di combine kalau di PDF itu. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Mbak Desinta. Baik, selanjutnya SPTJM, surat keterangan relevan kerja untuk jabatan fungsional guru, diupload di file yang mana? Dan apakah filenya dijadikan satu untuk SPTJM, surat keterangan relevan kerja, dan surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah? Oke, ini juga banyak pertanyaan yang masuk ya, kaitannya dengan surat keterangan aktif mengajar. Jadi, sebagaimana di aplikasi itu khusus guru, itu ada slot unggah itu berupa surat keterangan aktif mengajar. Sementara di format pengumuman itu tersedia SPTJM. Jadi yang diunggah adalah yang format SPTJM Bapak Ibu. Nah, itu diupload di slot unggah yang surat keterangan. Mungkin lebih jelasnya bisa dicontohkan Mbak Desin tadi langsung di aplikasinya. Mohon izin ya, saya pinjam untuk yang punya akun ya, untuk kita contohkan untuk di
link unggah yang khusus SPTJM keterangan aktif mengajar khususnya untuk guru. Ini kan begitu banyak pertanyaan terkait ini. Oke, share dulu ya, Mbak Desinta ya. Oh, lagi error ya. Aplikasinya error. Nggih, mohon izin Pak, Oh, mohon lagi maaf Bapak Ibu. tidak Ini mau bisa kita dibuka. demokan untuk upload di dokumen unggahnya. Ini ternyata masih error aplikasinya. Oke, jadi gitu ya. Untuk SPTJM, untuk pelamar guru ya, itu yang digunakan adalah SPTJM keterangan aktif mengajar sebagaimana format yang sudah kita sediakan ya, yang ada di website BKPSDM di pengumuman D3K itu di bawah itu ada dokumen format itu ada namanya SPTJM keterangan aktif mengajar. SPTJM aktif mengajar. Itu yang diupload di slot unggah keterangan surat keterangan aktif mengajar di aplikasi. Ya. Jadi cukup itu aja. Oke, jadi esensinya kalau di sistem di aplikasi itu disediakan berupa surat keterangan. Kalau di BKBC di Pemkab Jember kaitan dengan aktif keterangan aktif mengajar ini bentuknya adalah berupa SPTJM Bapak Ibu. Ya, ini karena ini sebagai kunci, dan ini sebagai filter kami di Pemkab Jember untuk memastikan bahwasanya pengangkatan ini benar sebagaimana yang saya sampaikan di sosialisasi kemarin. Ini untuk memastikan bahwasanya ini pelamar ini benar-benar aktif atau seolah-olah aktif Bapak Ibu. Ini yang kemarin saya contohkan yang guru. Jadi yang aktif itu dia memang aktif sebagai mengajar sebagai guru atau seolah-olah aktif. Jadi dia sehari-hari sebagai tenaga administrasi TU, tapi karena dia punya akses di Dapodik, artinya dia bisa ngasih alokasi jam di Dapodik, sehingga seolah-olah dia di sistem aktif sebagai guru, padahal bukan guru. Nah, ini tujuannya itu. Jadi bentuknya bukan surat keterangan, tapi SPTJM dari kepala unit kerja atau kepala lembaga atau lembaga sekolah. Jadi ya jelas ya. Jadi yang diupload adalah SPTJM, gantinya surat keterangan yang uh, sudah ada di aplikasi. Nah, jadi yang diupload adalah SPTJM keterangan aktif mengajar sebagaimana format yang sudah kita sediakan. Itu. Oke, kita lanjut. Mohon izin Pak Agung, mungkin bisa saya tampilkan share screen PowerPoint. Di situ ada boleh. gambaran dari unggahan dokumen untuk Siap. guru. Yang khusus ini uploadan untuk guru Pak, unggahan dokumen untuk guru. Interface yang untuk upload. Iya, upload SPTJM-nya itu dokumen tadi. guru aja. Iya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang unggahan untuk persyaratan pelamar guru. Nah, itu yang paling bawah ada warna kuning. Itu namanya surat keterangan aktif mengajar. Di situ ada formanya. Ini diganti ya, nanti yang diunggah di tombol kuning itu ya, itu adalah SPTJM aktif mengajar Bapak Ibu. Yang diunggah di situ. Jelas ya. Jadi yang diunggah yang khusus guru itu hanya itu aja. Memang tidak ada keterangan pengalaman kerja, tidak ada khusus guru, karena khusus pengalaman kerja di guru yang diberlakukan adalah pengalaman kerja di sistem Dapodik. Jadi tidak diperlukan surat-surat keterangan. Jadi Manselnas dalam ini BKN itu hanya meminta keterangan aktif mengajar saja. Jadi untuk keterangan pengalaman kerja memang tidak ada khusus guru. Karena pengalaman kerja didasarkan pada riwayat kerja yang ada di sistem Dapodik. Bukan berdasarkan SK, bukan berdasarkan keterangan dari kepala sekolah, bukan. Tapi berdasarkan tracking atau histori riwayat kerja yang ada di sistem Dapodik. Artinya sudah untuk pengalaman kerja sudah dihandle oleh sistem. Nah, ini jadi yang diupload cukup SPTJM aktif mengajar saja yang sesuai dengan format dari Panselda di pengumuman. Ya, oke. Saya kira jelas. Oke, Mbak Desita bisa dilanjut.
Baik, untuk selanjutnya, untuk tingkat pendidikan SLTA sederajat, apakah bisa jika pelamarnya dari SMK atau MA atau SMA? Dan bagaimana caranya agar formasi yang ingin kita pilih bisa keluar di menu? Karena ada beberapa kasus yang muncul hanya formasi Trantibum. Baik, ini juga banyak pertanyaan seperti ini Bapak Ibu yang masuk di layanan tanya jawab kami, ya. Jadi yang bersangkutan pelamar ingin melamar, contohnya ya, ingin melamar jabatan pengadministrasi perkantoran. Ya, ijazah yang dimiliki adalah ijazah SMA. Begitu dimasukkan di SSCSN, ya, di data diri itu dimasukkan SMA. Ternyata formasi yang muncul atau direkomendasikan di sistem itu jabatan Pranata Trantimo dan juga bahkan Pranata Pemadam Kebakaran ya, kalau tidak salah ya. Ya, dua jabatan itu, sehingga jabatan pengadministrasi perkantoran yang dari harapan tadi tidak muncul. Hmm. Ini sebenarnya lebih enak didemokan ya, tidak bisa Mbak Desinta kira-kira aplikasinya. Ah, bisa enggak aplikasinya aja Pak? Tidak bisa ya Masih masih ya? tidak bisa, Pak. Oh tidak bisa. Di screenshot yang kemarin tidak ada Desinta. Tidak ada, Pak. Belum ada di Yang PowerPoint-nya. di PowerPoint. Belum ada, Pak. Oh, oke oke oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk inputan di SSCSN ya Bapak Ibu agar muncul formasi jabatan yang sesuai yang diharapkan. Nah, contoh misalnya itu tadi ijazahnya SMA yang dimiliki, dia ingin mengadministrasi perkantoran, silakan diinput SLTA sederajat. Ya, SLTA sederajat agar muncul formasi pengadministrasi perkantoran, terus apa satunya itu menata layanan operasional Bapak itu yang mempersyaratkan SLTA. SLTA. Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh memilih jabatan SLTA sederajat. Jadi contoh itu tadi, dia punya ijazah SMA, terus ingin melamar pengadministrasi perkantoran, ternyata di input SMA tidak ada jabatan pengadministrasi perkantoran. Bapak Ibu bisa memilih SLTA sederajat, sehingga muncul nanti di sistem itu jabatan pengadministrasi perkantoran dan lain-lain. Bapak Ibu bisa memilih di situ. Karena pada dasarnya SLTA sederajat itu termasuk di dalamnya itu SMA, SMK, terus kemudian paket C, itu masuk di SLTA sederajat. Nah, nanti kita menverifikasinya itu berdasarkan ijazah Bapak Ibu yang diunggah. Ya, jadi walaupun di situ dibunyikan SLTA sederajat, nanti kita cek apakah yang diunggah itu masuk rumpun yang SLTA sederajat itu tadi. Ya, apakah SMA, SMK, atau STM itu masuk di SLTA sederajat. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi manakala nggak muncul formasi jabatannya, silakan diinput yang SLTA sederajat. Hmm. Mohon izin, Pak. Ini ada contoh screenshot gambarnya. Ya, Mungkin ini salah ada satu contoh bisa gambar. ditampilkan Mbak Desinta. Iya, siap, Pak. Hmm. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi manakala di pendidikan itu di input SLTA kejuruan, nanti akan muncul referensi jabatan di bawahnya itu adalah Pranata Trantibmu. Ya, jabatan yang lain tidak muncul. Padahal pengennya itu pengadministrasi perkantoran. Ya, ya pengennya pengadministrasi perkantoran. Jadi di pendidikan itu silakan dipilih yang bunyinya itu SLTA sederajat. Baru di tampilan jabatan nanti akan muncul pilihan untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Seperti ini. Nah, manakala di input pendidikan SLTA sederajat, itu otomatis nanti untuk jabatan formasi yang bisa dilamar akan muncul jabatan tersebut, operator layanan operasional dan juga pengadministrasi perkantoran. Itu. Jadi gitu ya, contohnya sudah jelas saya kira. Jadi yang jajak SMK, paket C, itu bisa milih pendidikan ini di SLTA sederajat. Nah, biar muncul formasi yang dikehendaki. Karena kalau di input SMA, nanti munculnya itu Pranata Tertib dan Damkar. Itu. Nah, itu ya jelas ya untuk ini ya. Silakan disesuaikan.
Jadi bisa milih yang SLTA sederajat agar muncul jabatan yang dikehendaki. Oke, lanjut Mbak Desinta. Selanjutnya, toleransi yang diperbolehkan untuk upload dokumen itu sampai seperti apa? Karena ada yang fotonya pada ijazahnya itu hilang, ada juga yang terpotong saat di-scan. Sampai mana batas toleransinya, Pak? Oke, jadi ini juga masuk pertanyaan di kami. Memang ini ada beberapa kasustis ya saat kita melakukan verifikator di CPNS maupun di P3K yang tahun lalu itu ada ijazah-ijazah yang mungkin rusak ya, fotonya sudah tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali karena ya termakan usia ya, sudah puluhan tahun itu itu bagaimana? Terus kemudian kita nemui juga, jadi saat proses scan itu terpotong Bapak Ibu, ijazah maupun tidak cuma ijazah sebenarnya, transkrip nilainya, sehingga ketentuan di pengumuman yang memensyaratkan harus di scan dokumen asli dan jelas itu tidak terpenuhi. Jelasnya itu terpotong, akhirnya ada beberapa mungkin bagian dari dokumen tersebut yang tidak ada. Contoh misalnya di transkrip yang kepotong itu bahkan sampai kepotong tanda tangan penetapnya, nanti nama dekannya, rektornya itu hilang. Itu yang tidak bisa kita tolerir ya. Itu tidak jelas siapa yang menetapkan suatu dokumen ini. Itu yang salah satu batas toleransi. Jadi sepanjang jelas utuh itu kita MS ya memenuhi syarat. Jadi mana kalau terpotong dan menghilangkan bagian dari dokumen dan sifatnya esensi ya, contoh lembaga penetapnya tidak diketahui, bahkan pejabat penetapnya juga tidak diketahui karena kepotong tadi, itu yang bisa kita TMS. Kemudian kaitan dengan yang kerusakan ijazah ya, yang mungkin fotonya hilang, itu mungkin ya kalau waktunya nutut ya silakan dimintakan keterangan ya, keterangan dari lembaga penerbit atau dari sekolahnya kaitan dengan kerusakan itu tadi, minta keterangan, memastikan bahwasanya itu benar, itu ijazah si pelamar yang rusak fotonya, ya misalnya fotonya rusak, atau bahkan hilang, ya hilang. Contoh ijazah itu kan biasanya ada daftar nilainya, karena sudah lama dan karena nilai ini jarang dipergunakan ya daftar nilai, ternyata waktu digunakan sekarang itu tidak diketahui keberadaannya daftar nilai tersebut. Padahal itu merupakan persyaratan wajib unggah. Ya, di dokumen unggah itu merupakan persyaratan wajib yang harus diunggah. Itu mau tidak mau harus dimintakan surat keterangan pengganti. Baik itu kalau hilang ya, kalau yang ijazahnya hilang ya pengganti ijazah. Kalau daftar nilai atau transkripnya yang hilang ya surat keterangan pengganti daftar nilai atau transkrip dari lembaga yang menerbitkan, dari sekolah atau universitas yang menerbitkan. Gitu ya. Kalau yang ijazahnya rusak, kalau waktunya masih nutut, silakan diurus di lembaganya. Ya, kalaupun enggak nutut, ya silakan yang ada itu diupload dulu, enggak apa-apa. Tapi dipersiapkan nanti yang pengganti atau keterangan dari lembaga penerbitnya itu tadi. Itu ya. Oke, bisa lanjut, Mbak Desinta. Lanjut dari pembahasan yang tadi, jika ijazah hilang, apakah boleh mengupload fotokopi ijazah yang dilegalisir, Pak? Oke, ini sebagaimana yang disampaikan Pak Kaban tadi, intinya semua dokumen nggak boleh fotokopian. Harus ijazah, kok ijazah, harus dokumen asli yang di-scan Bapak Ibu ya, termasuk ijazah. Ijazah asli yang di-scan. Dan gimana kalau hilang? Hilang itu harus ada, harus yang diupload adalah keterangan pengganti ijazah. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di poin 10 tadi. Jadi penggantinya kalau ijazahnya hilang atau daftar nilainya hilang, transkripnya hilang, silakan diupload surat keterangan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan pengganti daftar nilai atau transkrip dari lembaga yang berwenang. Siapa ya? Lembaga sekolah yang menerbitkan.
dan lain-lain. Manakala lembaga sekolahnya bubar itu ada ketentuan-ketentuannya itu harus dinas pendidikan kayak gitu-gitu ada ketentuannya. Intinya diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, kalau sekolahnya ada ya sekolahnya yang menerbitkan itu saat ini. Nah, kalau sekolahnya masih ada. Itu kalau ijazah hilang. Tapi tidak boleh ngupload fotokopian yang dilegalisir, tidak boleh. Nanti di BKN pasti di TMS. Ya, harus dokumen asli, ya ijazah asli yang di-scan warna Bapak Ibu ya. Nanti CVR yang ada di detail di pengumuman. Di-scan warna, bukan di-scan backward atau grayscale, tapi di-scan warna. Ya, itu kalau ijazah hilang. Oke, lanjut saya kira jelas. Selanjutnya pada SSC ASN, terutama pada tahap 3 Pak, di bagian formasi, itu diminta rata-rata nilai ijazah. Untuk SLTA sederajat ataupun sekolah dasar, nilai apa yang harus diinputkan Pak? Apakah Oke. hanya danem atau nilai ujian sekolah? Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Nanti eh, di pengisian pendaftaran ya, itu ada inputan yang ditanyakan ada salah satu rata-rata nilai ijazah ya. Nah ini diketemukan bahkan ditunjukkan saya ternyata ada ijazah yang tidak ada rata-rata nilainya, yang tidak ada rata-rata nilai rata-ratanya tidak ada. Nah, ini silakan kalau tidak ada nilai rata-rata ya dibuat rata-rata sendiri, dihitung sendiri ya. Jadi silakan nanti dijumlahkan semua nilainya itu dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang ada. Itu untuk menginputkan di sistem. Dan nilai ini Bapak Ibu, ini bukan kriteria MSTMS kami. Jadi kita bukan persyaratan prinsip ya. Jadi kita pun tidak terlalu menekankan harus ada nilai. Jadi kalau tidak ada nilainya di ijazah silakan nilai rata-ratanya silakan dibuat rata-rata sendiri. Jadi dijumlah semua nilai yang ada dibagi dengan jumlah mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di daftar nilai tersebut. Masukkan situ sudah. Dan kami sampaikan lagi ini bukan penentu MSTMS. Dikosongi pun kita juga tidak masalah. Atau di input yang danem pun juga tidak masalah di kami. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai materai Pak. Penggunaan materai apakah boleh menggunakan materai fisik atau harus e-materai? Atau bisakah kombinasi antara keduanya? Misal SPTJM memakai e-materai, lalu surat lainnya memakai materai fisik. Oke. Ini sebenarnya sudah jelas ya di pengumuman maupun di sosialisasi. Apakah boleh menggunakan e-materai atau materai fisik? Nah, boleh dua-duanya Bapak Ibu. Ya, boleh dua-duanya. Boleh materai tempel, boleh menggunakan e-materai. Ya, cuma pastikan ya satu materai untuk satu dokumen. Ya, satu materai untuk satu dokumen. Sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Pak Kaban tadi ya. Itu karena banyak yang TMS di pendaftaran yang tahun lalu, baik itu di P3K maupun di pendaftaran CPNS yang tahun 2024 ini itu dikarenakan penggunaan materai satu materai untuk lebih dari satu dokumen. Jadi digunakan untuk 3 dokumen. Itu boleh menggunakan materai tempel. Nyari yang gampang aja materai tempel. Yang penting itu dari prinsip satu dokumen satu materai. Materai tempel saja enggak apa-apa, enggak usah ribet-ribet belajar caranya nempelkan e-materai itu enggak usah. Kalau kiranya ribet, beli aja materai tempel, pastikan satu materai satu dokumen. Itu ya. Lanjut. Bagaimana teknis pengangkatan P3K paruh waktu? Apakah akan kembali ke OPD asal atau tetap pada OPD yang dilamar? Lalu apakah semua yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau ada kriteria tertentu, Pak? Oke. Baik, masih ada nih Bapak Ibu ya. Break bentar dulu ya. Di BKPSN itu masih ada adzan. Nah, kita berkhidmat dulu untuk mendengarkan adzan. Mungkin bisa ditampilkan untuk ini apa itu survei Sukma ya. Mohon Bapak Ibu ngisi link survei ya atau Sukma untuk
evaluasi layanan BKPSDM. Oke, ini Pak. Bagaimana teknis pengangkatan P3K paruh waktu? Apakah akan kembali ke OPD asal atau tetap pada OPD yang dilamar? Apakah semua yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau ada kriteria tertentu? Oke, oke baik Ibu, Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan juga seperti ini. Ini kita sampaikan di forum ini. Jadi sebagaimana kebijakan yang ada di Permenpan, Kemenpan 347, 348, 349, di situ disampaikan bahwa dalam hal pelamar P3K ini yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi tapi dinyatakan tidak lulus, ya, itu akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ya, jadi untuk pengangkatan P3K paruh waktu ini sampai dengan saat ini Bapak Ibu itu belum ada regulasi mekanismenya. Yaitu nanti sebagaimana yang informasi sosialisasi yang kita terima itu akan diatur detail di aturan RPP yang sekarang masih dalam tahap kalau tidak salah masih harmonisasi, ya. Sebentar lagi akan terbit PP turunan dari Undang-Undang 20 2023 tentang manajemen ASN. Jadi nanti kan dengan mekanisme pengangkatan P3 paruh waktu akan diatur di PP atau yang RPP yang sekarang ini yang akan terbit ini. Nah, akan diatur di situ. Jadi untuk mekanisme pengangkatannya kita belum bisa cerita lebih jauh karena belum ada regulasi ketentuannya sampai dengan saat ini. Apakah akan kembali ke OPD asal? Nah, ini kita juga belum bisa menjawab pasti karena ya tadi regulasinya masih belum ada sampai dengan hari ini. Jadi kita belum bisa memastikan apakah setelah diangkat P3K paruh waktu di suatu OPD atau di OPD lain, apakah akan kembali ke OPD asal. Ini juga masih belum bisa memastikan karena belum ada regulasinya. Nah, dan apakah yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan kriteria tertentu. Yang jelas Bapak Ibu di regulasi yang ada itu bahasanya itu dapat dipertimbangkan. Jadi bukan langsung diangkat P3K paruh waktu. Jadi tidak otomatis Bapak Ibu, ya. Tidak otomatis. Di situ disebutkan bahwanya untuk pengusulan P3K paruh waktu itu akan diusulkan oleh PPK, dalam ini Bapak Bupati, dalam artian itu menjadi ranahnya pemerintah daerah untuk pengusulan dari P3K yang dapat dipertimbangkan dari P3K paruh waktu menjadi P3K paruh waktu tadi. Jadi intinya pengangkatannya tidak otomatis. Yang tidak lulus otomatis dianggap P3K paruh waktu, tidak. Jadi masih ada tahapan. Nah, tahapannya bagaimana? Ini kita tunggu regulasinya di RPP yang akan terbit ini. RPP manajemen ASN, ya. Itu Bapak Ibu, ya, kaitan dengan P3K paruh waktu. Selanjutnya Mbak Desinta. Untuk yang terakhir Bapak, sudah melamar CPNS tetapi tidak lolos administrasi. Apakah bisa tetap mendaftar untuk P3K-nya? Ya, ini sudah kami sampaikan sebenarnya di sosialisasi kemarin. Ini ya masih banyak juga yang ke kami yang intinya memastikan apa masih bisa melamar P3K. Ya, ini kalau sampai dengan saat ini Bapak Ibu itu tetap masih kondisi terblokir, jadi tidak bisa. Jadi begitu kemarin itu mensubmit pendaftaran di CPNS, itu NIK-nya otomatis ditandai, ya, sebagai pendaftar CPNS. Nanti otomatis sekarang mau mendaftar P3K itu sudah tidak bisa karena NIK-nya sudah ditandai atau bukan diblok, ya, tapi ditandai sebagai pendaftar CPNS. Sebagaimana di ketentuan yang ada, itu pelamar hanya bisa melamar ke satu jenis formasi, satu jenis jabatan, satu jenis pengadaan. Satu jenis pengadaan maksudnya kalau sudah melamar CPNS ya CPNS, tidak boleh P3K, salah satu jenis. Itu di ketentuan di Permenpan 6 tahun 2024. Jadi regulasi yang memang mengatur, ya, hingga terimplementasi di sistem. Jadi tetap tidak bisa, ya Bapak Ibu, sampai dengan saat ini yang sudah melamar CPNS walaupun kemarin gagal di seleksi administrasi
sudah tidak bisa lagi memilih formasi P3K karena ketentuan itu tadi. Dan hal ini Bapak Ibu sebenarnya sejak awal pemerintah Kabupaten Jember itu sudah mewanti-wanti kepada semua non-ASN melalui kepala perangkat daerah. Terus bagaimana edaran Bapak Sekda ya, itu sudah kita sampaikan bahwasanya pelamar hanya boleh melamar satu jenis formasi, CPNS dan P3K. Yang sudah melamar CPNS sudah tidak bisa melamar P3K. Hal tersebut sudah kami sampaikan melalui edaran Bapak Sekretaris Daerah ya pada waktu awal dibukanya pendaftaran CPNS pada waktu itu. Itu memang warning bagi semua non-ASN untuk memperhatikan tersebut. Nah, tapi ternyata masih ada beberapa non-ASN kita yang mencoba ya melamar ke CPNS, sehingga karena kita sudah menyampaikan ya tentunya ada konsekuensi yang atas pilihan yang dipilih. Jadi ya, jadi yang sudah daftar CPNS walaupun tidak lolos rasionalisasi sampai dengan saat ini tidak bisa milih formasi P3K di sistem, langsung keblokir seperti itu. Oke, Mbak Desita masih ada lagi atau gimana? Sudah Pak, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kami himbau kembali untuk efektivitas acara ini, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk tidak mengulang pertanyaan yang sudah kami bahas. Kami mohon untuk menanyakan pertanyaan yang belum kami bahas. Setuju nggih Bapak Ibu? Jadi mohon dinonaktifkan fitur raise hand-nya jika dirasa pertanyaannya sudah terjawab oleh pembahasan barusan.